Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kucing aku, emaknya namanya Miti, anaknya Meta. Biar nggak pusing manggilnya. Oke, so hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan, tapi bijak dalam menonton tarot aku. Ya, insya Allah energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku ini bisa menjadi nyata 90% semua atas izin Allah. Ambil yang baiknya, buruknya diperbaiki. Ya, gaib itu ada dan kita harus percaya, tapi tetap mintanya kepada Allah ya. Ini hanya sebagai perantara saja. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Ten of Cups, the Ace of Pentacles, the Four of Wands, Six of Swords, the King of Swords. Kamu bisa berdealing dengan water sign, earth sign, fire sign, air sign, tapi lebih dominan ke air sign. Seven of Wands and the fire sign. The Hermit, Virgo. Hai maskulin, kamu kalau mau balik aja, kalau mau rujuk aja, jangan ditahan deh, ya. Jangan ditahan karena egomu sendiri. Kamu juga masih menyimpan rahasia ya terhadap feminim kamu. Ya, kamu masih menyimpan rahasia itu dan kamu masih ya berjaga-jagalah tentang rahasia itu, jangan sampai terbongkar. Ya, sebenarnya kalau kamu kembali ini akan menjadi kebahagiaan, kesuksesan yang luar biasa lagi loh maskulin. Tapi karena kamu gengsi, pada akhirnya ya kesuksesannya ini tertahan. Ya, tertahan. Dan aku ngeliat ada the King of Wands and the King of Cups. And kamu memikirkan untuk kembali, tapi kamu takut banget sih yang namanya kecewa ya. Tapi kamu sukanya memberi kecewa. Gimana tuh? Ya. Kamu takut kecewa, tapi kamu suka memberi kecewa. Gimana? Nggak takut. Segala sesuatunya ada berbalik loh, pastinya. Dan ya kamu harus bisa pikirkan hal itu sebelum kamu lakukan. Ya, kekecewaan pasti akan kita hadapi, akan kita alami gitu. Dan aku ngelihatnya di sini ya, kamu ada ingin untuk rujuk tapi masih kamu tahan. Salah satunya ya karena kamu masih mengendalikan cara kamu benahi diri, terutama masalah spiritual. Kamu nggak begitu percaya dan nggak begitu meyakinkan yang namanya spiritual. Ya, secara logika dari kamu sendiri ya. Padahal kehidupan itu adalah gaib. Ya, gaib. Kita nggak pernah tahu ya kapannya. Ya, kita sehat, kita mati, kita sakit, kita sukses, kita bangkrut, kita bahagia atau enggak gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Ya. Kamu ingin kembali sebenarnya lagi memendam perasaan. Ya. Caranya untuk bisa rujuk sama feminim
tapi memang lagi kamu pikirkan gimana caranya untuk bisa kembali rujuk gitu loh. Jadi kamu tuh harusnya berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berucap, ya. Karena ya pembayaran karma itu ada, ya ada. Dan masalah cepat atau lambatnya ya kita udah harus siap gitu, ya. Ini baru kamu rencanakan ya, belum kamu lakukan. Kamu masih berpikir, aduh rujuk nggak ya, bahagia lagi nggak ya kalau gue rujuk sama feminim. Terus kamu masih bertahan dengan egomu sendiri, dengan logikamu sendiri. Jadi kesuksesan dan kebahagiaannya kamu ini juga tertahan pada akhirnya, ya, karena kamu masih menyimpan rahasia. Kamu juga masih ibaratnya tuh menghalangi spiritualnya kamu dengan logikamu, ya. Kita lihat lagi situasinya maskulin. Three of Pentacles and the Three of Swords and the Eight of Cups. Oke. Sebenarnya kamu sudah tahu sih, paham gitu ya tentang karma gitu, tapi tetap kamu lakukan ya. Kamu hadirkan orang ketiga ketika kamu meraih kestabilan hidup, kesuksesan hidup, ya. Walaupun ini menyakitkan kamu, tapi kamu tetap lakukan demi cuan, demi harta, ya, ataupun kehidupan yang stabil, ya. Padahal situasinya kamu ini ya, dengan siapapun kamu berumah tangga, pada akhirnya akan mengalami kekecewaan lagi. Kalau aku lihat sih ya, kesuksesan kamu tuh ada di masa lalu ya, maskulin, kejayaannya kamu. Dan hubungannya kamu dengan orang ketiga ini, walaupun ya kalau dibilang tentang harta lumayan adalah ya, mapan gitu ya, sukses, tapi ini nggak membuat kamu bahagia, malah justru ke arah kekecewaan ya. Dan ya kamu ingin banget meninggalkan hubungan yang penuh dengan kecewa, apalagi ya karena adanya orang ketiga. Pastinya kamu juga akan merasakan tersakiti ya kelak gitu. Di sini feminim sudah memikirkan ya, coba untuk move on, coba untuk menyembuhkan diri, walaupun ya perasaannya feminim itu nggak mudah untuk melupakan kamu, apalagi sebagian feminim masih ada yang bersatu dengan maskulin, ya, masih ada yang bersatu. Ya, dan feminim coba untuk optimis dengan perjalanan awakening spiritualnya feminim, ya, yaitu mencoba memperbaiki karma keluarga juga, ya. Ada the Queen of Cups and the Queen of Wands. Maskulin masih bertahan dengan gengsinya ya. Feminim sudah lelah, capek, sudah tidak mau lagi mempertahankan ya tentang maskulin sebenarnya. Tapi di sini feminim sadarin gitu loh, ya sesuatunya pasti bisa berubah, tapi memang butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan ya. Ada Four Swords
eh, maskulin coba untuk bisa controlling pikiran kamu ya, terutama spiritualnya kamu, agar kamu nggak nanya rahasia dia atau mendapatkan rahasia dia, padahal kamu tahu ada orang ketiga, dan itu membuat kamu kecewa dan sakit hati, bahkan kamu juga terluka ya atas hadirnya orang tersebut. Ketika kalian lagi bahagianya, ketika kalian lagi sukses-suksesnya. The Two of Pentacles. Ya, maskulin takut rahasianya terbongkar, dan maskulin juga sebenarnya bimbang ya atas rahasianya dia. Dan di sini feminim juga sudah ragu untuk mempertahankan si maskulin gitu loh, karena ya energinya ini berseberangan. Maskulin memakai logika, sedangkan kalau feminim memakai spiritual. Dan feminim di sini coba untuk belajar ya memaafkan, walaupun terkadang kayaknya sulit ya memaafkan perbuatan ataupun perkataannya maskulin yang menyakitkan feminim ya, karena salah satunya dibanding-bandingkan ya kehidupannya dengan seseorang gitu ya. Dan maskulin di sini coba untuk bisa mengimbangi ya permainannya dia, karena dia takut rahasianya terbongkar ya, takut banget rahasianya terbongkar. Aku ngerasa kalau maskulin mencoba ingin mengacaukan spiritualnya kamu ya, dan aku juga ngeliat maskulin ini ya mencoba mencari kestabilan hidupnya dengan beberapa orang ya, bukan hanya dengan kamu saja, karena bagi dia tuh kebahagiaannya itu ya dengan banyaknya orang di samping dia, entah itu pasangan atau teman ya. Dan dia orangnya memang controlling banget tentang kebahagiaan seseorang tuh harus sesuai dengan keinginan dia ya. Feminim merasa sakit hati, berpikir juga gimana caranya untuk break up dengan atau istirahat dulu gitu ya. Bahkan ada yang mau pisah rumah, pisah ranjang sama maskulin gitu ya, karena sudah merasa lelah dengan keangkuhan dan kebohongan dan rahasianya si maskulin ya. Dan maskulin ini sebenarnya takut kalau feminim itu tahu tentang kebohongannya dia, padahal feminim sudah tahu ya, instingnya tajam. Dan maskulin di sini ya mencoba mempertahankan rumah tangga dengan feminim, salah satunya memberikan harta ataupun materi ya. Kenapa? Agar perselingkuhannya dia itu lancar-lancar saja. Padahal di sini feminim lagi berencana gimana caranya untuk bisa pisah, gimana caranya untuk bisa ending ya secara baik gitu maunya feminim. Kita lihat dengan Six of Swords-nya ya. Page of Swords, Page of Wands, The Judgment ya. Karena yang tadi aku bilang, feminim memikirkan gimana caranya untuk bayar karma, salah satu karma keluarga. Ini yang difikirkan oleh feminim ya. Banyak belajar untuk bangkit secara spiritual, secara ekonomi juga gitu ya, secara logika juga gitu. Makanya
feminim lagi focusing nih ya, lagi fokus. Bentar, jadi feminim nih coba untuk fokus ya, gimana caranya bangkit sukses lagi secara spiritualnya, karena sudah lelah dengan hubungan yang penuh dengan drama, hubungan yang penuh dengan kebohongan, hubungan yang penuh dengan pengkhianatan, saling menyakiti ya. Feminimnya lagi pengen fokusin tentang perbaikan diri sebenarnya ya. Kita lihat lagi dengan Seven of Wands nya. The Hangman, Seven of Cups, Four of Wands, ada the Four of Swords. So maskulin ini masih coba untuk mengendalikan situasinya sih, karena dia coba untuk menghalangi rahasianya dia juga coba untuk membentengi dirinya dia sendiri ya, karena ada keraguan pada dirinya juga secara spiritual gitu ya. Apa memang dia harus belajar spiritual gitu. Cara guys, jadi itu memang dia itu coba untuk controlling ya. Dia mau ngelepasin kamu juga belum bisa, karena dia masih ngebayangin kamu ya, ngebayangin berfantasi bisa rujuk kembali sama kamu, sedangkan kamunya sudah focusing untuk pembenahan diri ya. Dan ini lagi dalam perjalanan karma masing-masing. Kita lihat dengan the Seven of Wands nya. The Knight of Cups, Six of Swords, Ten of Pentacles. Ya, jadi si maskulin ini sebenarnya berharap banget bisa rujuk, tapi memang dia tuh kayak ketakutan juga ya tentang rahasianya terbongkar, dan dia masih bertahan dengan gengsinya. Salah satunya ya dia masih berbagi ya kestabilan, ataupun mencari kestabilan hidup ya dengan pasangan lain atau dengan kehidupan lain gitu ya. Hai, maskulin ini lagi diambang kebimbangan ya. Salah satunya ya dia takut rahasianya terbongkar, dan dia takut kesendirian ya. Dia juga sebenarnya lelah dengan sifat gengsinya dia ini, kok nggak bisa turun-turun gitu ya, nggak bisa berubah, kenapa gitu. Dan ya dia ngerasa kalau dia terlalu pakai logika. Kita lihat di Hermit ya. The Knight of Pentacles and the Six of Pentacles, the Four of Swords. Maskulin kamu tuh orangnya cepet bosenan ya, ketika memperbaiki sesuatunya tuh cepet bosenan, dan kamu juga cepet lelah dalam berbagi. Misalnya ya entah itu kamu bersedekah, jadi kayak lelah, aduh ngapain sih sedekah terus gitu ya, belum tentu mereka juga baik sama gue gitu. Kamu pikirannya sudah negatif aja, padahal
Kalau kamunya selalu berpikiran positif ya tentang sedekah ataupun berbagi gitu ya, ini akan ada suatu doa yang terkabul gitu loh. Tapi kamu orangnya cepat lelah dan cepat berhenti. Kita lihat Three of Swords ya. Four of Pentacles, the Knight of Swords, the Queen of Cups. Kamu sakit hati pada akhirnya dari third party ini karena ya feminim mencoba lari ataupun mencoba menghindar dari trust issue-nya sama kamu. Ya, feminim mencoba untuk fokus mencari jalan keluar dari trust issue-nya sama kamu. Di sini feminim juga udah kecewa. Ya, karena hubungan ini tidak ada perbaikan, tidak ada kenyamanan. Ya. Kecewa salah satunya karena feminim dijadikan pilihan. Ya, bukan prioritas kembali, tapi pilihan. Dan itu membuat feminim merasa ya ragu untuk mendoakan kamu kembali, ragu untuk menerima kamu lagi gitu ya. Karena feminim merasa ya diacuhkan ya. Pada akhirnya feminim berpikir ya udahlah, aku doa buat diri gue sendiri aja, ngapain buat dia, diajakin kebaikan juga nggak mau. Pikirannya ngapain sih, ibaratnya gitu ya, perbaiki diri, ngapain sih percaya dengan gaib-gaib, padahal hidup itu gaib ya. Bukan kita musyrik, enggak, bukan. Kalau kita nggak percaya gaib, itu yang dosa, itu yang dosa ya guys, itu yang dosa. Sebagian keyakinan orang Islam itu adalah kita percaya gaib, tapi jangan percaya dengan gaib yang ke arah yang negatif. Kita gaibnya ke Allah gitu, ke Tuhan gitu ya. Nah, pikirannya si maskulin ini logikanya berbeda ya, berbeda. Oke, the Queen of Wands lagi. Kita lihat Eight of Cups-nya. Oke. Jadi feminim mencoba berdoa sendiri ya, untuk dirinya sendiri. The King of Wands, the Ten of Wands, the Tower. You know, when the feminim deciding to move on, ya, dimana feminim memilih pada akhirnya meninggalkan dan move on, memilih untuk memperdalam spiritualnya, maskulin ya mengalami banyak kehancuran dan itu sangat berat banget buat feminim maskulin jalani. Semua rencananya maskulin ini akan menghadapi kehancuran, berantakan dan tertekan ya, karena adanya ya kehancuran dari petualangannya dia sendiri, rencana hidupnya dia sendiri. Dan ini sebagai teguran besar sebenarnya ya, ditambah lagi feminimnya sudah focusing belajar memaafkan, focusing melepaskan juga. The Queen of Wands lagi ya. Feminim benar-benar mempelajari tentang karma, ini nggak main-main lagi ya buat feminim. Jadi memang benar-benar mempelajari tentang karma baik dan buruk ya, dan sangat berhati-hati dalam bertindak, nggak mau ceroboh kembali, dan sangat memerhatikan gitu ya, apa yang baik buat maskulin, feminim, dan juga orang-orang sekitarnya di masa yang sekarang atau yang akan datang gitu ya. Ini benar-benar feminim optimis dalam penyembuhan ya. Kita lihat dengan Four of Swords-nya. The Knight of Wands, the Page of Pentacles, the Magician.
ini penuh dengan permainannya. Maskulin dengan orang baru ini juga semuanya penuh dengan trik, manipulasi. Ini juga ada campur tangan magic ya, entah itu maskulinnya atau orang barunya ini juga ya. Makanya hubungan ini melelahkan buat maskulin ke depannya, karena feminimnya lebih memikirkan gimana caranya untuk bisa sembuh, untuk bisa sukses dengan spiritual yang dilakukan. Two of Pentacles, Five of Cups, terulang kembali kisah yang sama ya, kekacauan, adanya skandal. The Queen of Swords, ya maskulin nggak bisa move on dari feminim, karena di sini feminimnya mencoba menjujurkan tentang koneksi twin flames ini. Dan ya feminim memang memberitahukan, oke, kita bisa rujuk, tapi kita harus saling jujur satu sama lainnya dan saling terbuka ya, saling menerima, saling menceritakan gitu ya, tentang koneksi ini, nggak main-main lagi gitu loh, bukan hanya sekedar pasangan gitu, tapi ini suatu energi spiritual di antara berdua, dan ini bisa menyangkut tentang energi alam ya, keselamatan alam juga ya, dari adanya energi twin flames. So kalau aku lihat di sini memang maskulinnya akan diberikan suatu keraguan dalam dirinya, terutama awakening spiritual ya, yang tadinya merasa I don't believe gitu ya, aku nggak percaya dengan yang namanya spiritual, hidup itu secara logika aja lah, secara physically gitu ya, tapi ternyata Tuhan ya, Allah gitu membuktikan gitu loh, kamu tuh sukses ya karena doa siapa, energi siapa. Kalau kamu nggak berdoa ya, toh kesuksesan kamu itu hanya sebatas angin gitu loh, ibaratnya cuma lewat aja ya. Dan kalaupun dirasakan bahagia, tapi tidak sepenuhnya bahagia dengan ketulusan, dengan kenyamanan ya, setiap malam selalu ada rasa ketakutan. Oke, so kita lihat dengan oracle-nya. The Jordan, Sifal Chaldisnya, Reconciliation, Past Life. Okay, the Jordan, your love life is being affected by Jordan, and reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Past life relationship, you haven't known each other before. Maskulin, sifat childisme ini harus dirubah. Bisa saja kalian kembali karena anak ya, hubungan kalian memang belum selesai ya. Dan maskulin, kalaupun misalnya kembali kepada feminim, kamu harus bersifat ataupun bersikap secara optimistik, karena kembalinya suatu hubungan itu tetap ada pembayaran karma ya, ada, tapi setidaknya tidak terlalu berat, tidak terlalu menyiksa nantinya, karena ketika kita kembali dengan seseorang yang kita sakiti dan kita belajar untuk perbaikan diri, memang itu butuh fase ya, butuh stepnya untuk pembayaran karma. Tapi ketika orang yang kita sakiti dia menerima ya, dan kita sudah mengakui gitu ya, insya Allah akan ada kesuksesan. Tapi kalaupun yang kita sakiti dia tidak terima, ya semua kembali lagi padamu, kepada kamu ya maskulin. Apa kamu mau teruskan atau tidak? Kamu punya hak juga di situ. Ya, selama kita meminta maaf, Tuhan pun akan memaafkan. Tinggal manusianya saja, ya. Jadi jangan berpikiran buruk juga terhadap maskulin, ya. Terkadang feminim juga egonya tinggi karena merasa tersakiti dan terzolimi, jadi merasa menjadi korban terus-menerus. Padahal di situ ada faktor juga kenapa kejadian seperti itu. Pastinya ada hukum karma, ya, entah itu dari keluarga kita, orang tua kita, atau leluhur kita, ya.
berbuat salah atau ya sudah menjadi suratan gitu misalnya, ya kita belajar untuk memaafkan. Oke. Kalau untuk maskulinnya, kalau dia tidak meminta maaf dan minta kembali tapi tidak memperbaiki kesalahannya secara benar, ya udah, feminin pun punya hak ya untuk melepaskan atau tetap bertahan. Itu semua jawaban ada di tangan kalian masing-masing. Oke. Penyesalan cinta adalah pastinya ya si maskulin ini, apalagi akan diuji tentang keuangan karena ini efek dari ilmu hitam, penyakit ain ya, dan kurangnya dekat dengan Tuhan Maha Pencipta ya, koneksi kitanya tidak perbaiki diri dengan baik ya, insya Allah akan ada pintu rezeki dan pintu kesehatan, pintu keberuntungan terbuka, di mana ya kita saling menyadari satu sama lain. Oke, aku harap ini bisa disyandit buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku lah. Kita rata mesan. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of you.